Framelens Audio Visual. Halo, mari belajar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pada masa awal Orde Baru. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menganalisis latar belakang munculnya Orde Baru dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menganalisis peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto tidak melalui pemilu dengan baik dan benar. Dan peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru dengan tepat. Baik, langsung saja kita bahas. Lahirnya sistem pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada masa Orde Lama yang diawali dari masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak mengalami permasalahan. Dapat kita ketahui bahwa masa demokrasi terpimpin ada gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Sebelumnya, masa demokrasi liberal, PKI sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat umum. Terbukti pada pemilu pertama tahun 1955, PKI mendapat suara 4 besar setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Kedudukan PKI tersebut semakin kuat pada saat berlangsungnya demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya konsep Nasakom atau yang sering disebut sebagai nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi pada masa itu Indonesia tidak menjalankan sistem politik bebas aktif lagi dengan baik. Namun Indonesia sudah lebih condong ke blok timur. Adanya Jakarta, Peking, Pyongyang. Kemudian yang ketiga adalah adanya konflik pemerintah dengan TNI Angkatan Darat. Jadi perwira tinggi Angkatan Darat merupakan salah satu elemen kekuatan negara yang mempertahankan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar atau dirubah oleh organisasi atau partai apapun. Jadi elemen tersebut menjadi satu-satunya penghalang bagi PKI untuk mencapai tujuannya. Tujuan PKI itu adalah merubah dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Akibat tindakan dan kondisi ini, maka PKI melakukan pergerakan untuk menculik dan membunuh perwira tinggi Angkatan Darat tersebut. Peristiwa inilah yang dikenal dengan G30 SPKI. Dalam gerakan ini, ada beberapa yang berhasil ditangkap dan dibunuh, serta dimasukkan ke sumur tua yang dikenal dengan Lubang Buaya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo S,
yaitu Pierre Tandean. Pierre Tandean ini merupakan ajunan Jenderal Ahana Sution. Dan yang terakhir ada Bribka Karel S. Tubun. Nah, itulah merupakan tokoh yang berhasil diculik dan dibunuh. Mereka akhirnya disebut sebagai pahlawan revolusi yang diabadikan pada monumen revolusi yang terletak di Lubang Buaya. Kondisi politik pasca peristiwa G30 SPKI tidak stabil. Demikian juga kondisi ekonomi, di mana pada masa itu sistem perekonomian itu mengalami inflasi hingga 600%. Harga kebutuhan pokok melonjak tinggi karena ketersediaan bahan kebutuhan pokok tersebut sangat langka. Ironisnya, pemerintah malah membangun proyek mercusuar. Misalnya Tugu Monas, Gedung Sarinah, Stadion Gelora Bung Karno, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah memicu kemarahan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Sehingga masyarakat melakukan demonstrasi yang terdiri dari beberapa kesatuan aksi. Misalnya, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi mereka nanti melakukan demonstrasi yang secara besar-besaran. Sehingga kemudian para demonstran tersebut bersatu membentuk Front Pancasila sekitar tanggal 26 Oktober 1965. Aksi yang mereka lakukan terus berlanjut hingga tanggal 12 Januari 1966. Demonstrasi dilanjutkan dan mereka mendatangi kantor DPR GR dan mengajukan 3 tuntutan yang dikenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura yaitu 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Turunkan harga. Dalam aksi tersebut tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, Soekarno melakukan suatu tindakan, yaitu melakukan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Namun, kabinet 100 menteri ini masih ada yang terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Hal ini juga memicu Front Pancasila untuk tetap melakukan demonstrasi. Nah, karena demonstrasi semakin besar, maka Presiden Soekarno memerintahkan pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa ini yang terdiri dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Sehingga dalam insiden ini maka tewaslah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Nah, dalam peristiwa ini membawa kondisi perpolitikan Indonesia semakin kacau. Apalagi ditambah tindakan dari Presiden Soekarno, yaitu membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi untuk mengatasi kekacauan ini, maka pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden mengadakan sidang kabinet. Namun dalam sidang kabinet ini langsung diboikot oleh
para demonstran. Nah, makanya dalam sidang itu Soekarno tidak menyelesaikan pidatonya karena takut bakal terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya mereka meninggalkan sidang. Kemudian 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat seperti Basuki Rahmat, Muhammad Yusuf, dan Amir Rahmat, mereka ini nanti sepakat menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Karena kan tadi sebelum rapat dia sudah meninggalkannya dan pergi ke Bogor. Jadi di Istana Bogor, Presiden Soekarno beserta jajaran kabinet yang hadir, mereka membuat konsep tentang surat perintah yang ditujukan kepada Soeharto, di mana pada masa itu Soeharto sebagai pemimpin TNI Angkatan Darat. Surat tersebut dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ini berisi tentang mandat yang diberikan kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Jadi dengan demikian, setelah ditetapkannya Super Semar tersebut, maka menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah Soeharto menerima surat tersebut, maka Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 langsung melakukan pembubaran terhadap PKI dan melarang PKI beserta ormasnya. Kemudian Soeharto juga melakukan penahanan terhadap 15 menteri yang diduga terlibat dalam G30 SPKI. Nah, kondisi ini membawa Indonesia pada dualisme kepemimpinan. Dalam artian ada 2 pemimpin di Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Dan di awal Juli tahun 1966, Super Semar ini dijadikan sebagai ketetapan MPRS, sehingga Soekarno tidak dapat mencabut isi Super Semar tersebut. Karena secara hukum, Soeharto memiliki kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera. Itu sekitar tanggal 28 Juli 1966. Tugas dari kabinet ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Jadi mereka juga nanti membentuk dan memprogramkan, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang dan pangan. Nah, situasi politik Indonesia semakin memanas. Kenapa? Karena rakyat jadi terpecah 2 kubu. Satu memihak atau mendukung kepada Soeharto, satu pihak lagi mendukung Soekarno. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pejabat. Makanya para pemimpin ABRI berusaha untuk membujuk Soekarno supaya menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Kemudian sahabat Soekarno juga membujuk beliau supaya Presiden Soekarno nonaktif. Dan pada tanggal 22 Februari 1967 secara resmi Presiden Soekarno mengundurkan diri. Maka MPRS melakukan pelantikan terhadap Soeharto sebagai presiden oleh Ketua MPRS, yaitu A.H. Nasution. Jadi dengan demikian, maka Orde Baru dimulai. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.